Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Ginting. Di video kali ini saya akan membahas tentang logika predikat. Nah, apa sih logika predikat itu? Logika predikat itu sistem formal yang memperluas logika proposisional, memungkinkan analisis struktur internal suatu pernyataan, dan dapat mengekspresikan pernyataan tentang semua atau beberapa objek. Logika predikat ini dikenal juga sebagai logika orde pertama atau first order logic. Logika predikat ini memiliki komponen utama seperti yang pertama yaitu predikat. Predikat merupakan frasa yang menyatakan sifat atau hubungan antara benda. Contohnya, X adalah manusia, Y adalah bernapas. Variabel seperti X dan Y disebut argumen predikat. Kemudian selanjutnya ada kuantifikasi, kata yang menunjukkan cakupan pernyataan terhadap himpunan benda. Kemudian selanjutnya ada kuantor universal, bentuknya seperti A terbalik ya teman-teman, yang berarti untuk semua atau setiap. Yang selanjutnya ada kuantor eksistensial, itu bentuknya seperti E tapi dibalik secara horizontal, yang berarti beberapa atau ada setidaknya satu. Selanjutnya ada variabel dan konstan. Variabel simbol yang memiliki benda sembarang dalam himpunan, misalnya X, Y, atau Z, atau bisa kita bilang menggunakan huruf-huruf sebagai pengganti benda atau beberapa hal lain. Kemudian ada konstan, simbol yang mewakili benda tertentu, dan konektif logis. Sama seperti logika proposisional, dia menggunakan konjungsi, disjungsi, negasi, bahkan implikasi. Kita akan menggunakan beberapa contoh, misalnya semua X. Di sini kita menggunakan member ESPA sebagai predikat aneri dan atau satu argumen. Semua X implikasi ada tepat satu. Y. Di sini X menggantikan posisi resmi keseluruhan dari member aespa. Kemudian Y itu adalah posisi masing-masing atau salah satu posisi resmi yang dimiliki salah satu member aespa. Jelasannya dari soal yaitu Winter sebagai konstanta spesifik, kemudian member aespa sebagai predikat aneri atau satu argumen. Posisi resmi sebagai predikat binary yaitu dua argumen. Kemudian menggunakan kuantor universal atau seperti A terbalik tadi untuk menyatakan semua member memiliki posisi resmi. Sedangkan kuantor eksistensial dengan tanda seru yang berarti ada tepat satu, berarti ada setidaknya satu member aespa yang memiliki posisi resmi yang unik atau berbeda dengan member lainnya. Selanjutnya ada contoh kedua, semua X, semua Y, yang di dalamnya penggemar yaitu X dengan menggunakan operator konjungsi atau dan. Biasnya X yaitu Winter, konjungsi sama karakteristik yaitu Y dan Winter, dengan implikasi rekomendasikan X dan Y. Penjelasannya adalah menggunakan kuantor universal ganda seperti semua X dan semua Y untuk semua penggemar dan semua idol. Bias yaitu X dan Y, berarti X memiliki bias Y, di mana posisi X itu adalah penggemar dan Y itu adalah idol itu sendiri. Sama karakteristik yaitu X, Y. Di sini X memilih Y sebagai bias karena mereka memiliki karakteristik yang sama, yang berarti X dan Y berbagi karakteristik yang sama. Kemudian penggunaan implikasi digunakan untuk aturan rekomendasi. Yang ketiga yaitu ada member aespa dan dalam semua lagu aespa dengan penghubung implikasi memiliki kontribusi vokal lebih besar sama dengan 30%. Penjelasan yang disampaikan soal yaitu kuantor eksistensial digunakan untuk menyatakan ada minimal satu member dalam grup aespa. Kuantor universal digunakan untuk menyatakan semua lagu aespa. Jadi eksistensial itu adalah member dan universal menyatakan semua lagu. Dari member maupun lagu ini
dihubungkan dengan fungsi kontribusi vokal yaitu X dan Y untuk mengembalikan nilai persentase. Predikat perbandingan seperti lebih besar sama dengan digunakan untuk mengevaluasi kontribusi. Nah, jadi maksud dari soal yang ketiga ini, ada setidaknya satu member dalam grup aespa yang berkontribusi vokal lebih dari 30% dalam setiap lagu-lagu aespa. Entah itu Winter, entah itu Karina, entah itu Ningning maupun Giselle. Setidaknya satu dari mereka berkontribusi vokal 30% dalam masing-masing lagu yang dirilis. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah logika predikat ini membantu kita dalam menganalisis pernyataan kompleks dalam kehidupan, membantu kita dalam membuat keputusan lebih sistematis, mengotomatisasi pemikiran logis. Jadi pemikiran logis kita itu otomatis terbentuk dalam penggunaan logika predikat ini. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan ide dengan presisi. Logika predikat ini membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari belanja hingga bekerja, dari hubungan sosial hingga pengambilan keputusan ke depannya. Baik, demikian video dari saya mengenai logika predikat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.